Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manusia sebagai mahkum alaih. Di sini kami membaginya menjadi 3 subbab, yaitu pertama menjelaskan tentang pengertian, yang kedua yaitu menjelaskan tentang syarat-syaratnya, dan yang ketiga yaitu menjelaskan tentang halangan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari mahkum alaih itu sendiri. Mahkum alaih menurut para ulama usul fikih menyatakan bahwa mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah yang disebut mukallaf. Dalam ilmu usul fikih, mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Dan dalam paradigma hukum, mahkum alaih ini juga sering disebut dengan subjek hukum. Selanjutnya adalah syarat-syarat mahkum alaih. Syarat-syarat mahkum alaih ini ada dua. Yang pertama, seorang mukallaf dapat memahami dalil taklif atau pembebanan, yaitu ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan Al-Quran dan As-Sunnah, baik yang langsung maupun melalui perantara. Sementara kemampuan untuk memahami dalil itu hanya diperoleh melalui akal, dan dengan adanya nas-nas yang dibebankan kepada orang-orang yang mempunyai akal itu dapat diterima pemahaman oleh akal mereka, sebab akal adalah alat untuk memahami dan mengetahui sesuatu. Namun karena akal itu merupakan sesuatu yang tidak dapat diindrawi secara lahiriah, maka syar'i telah menghubungkan taklif dengan hal yang nyata dan dapat diindra, dan yang menjadi asumsi bagi akal yaitu kedewasaan. Maka orang yang telah mencapai tingkat kedewasaan tanpa menampakkan sifat-sifat yang merusak akalnya berarti telah sempurna untuk terkena beban hukum. Adapun indikasi kedewasaan manusia bagi laki-laki adalah mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah keluarnya darah haid. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 59. Syarat yang kedua adalah mukallaf haruslah ahli atau harus cakap dalam bertindak hukum dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan konsep ini, maka seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu dan cakap bertindak hukum, maka semua amal mereka tidak dikategorikan sebagai delik hukum. Misalnya anak kecil atau orang gila. Konsep dasar ahliyah secara etimologi, ahliyah maknanya adalah as-salahiyah, yaitu kepantasan atau kelayakan. Secara terminologi, para ahli usul mendefinisikan aliyah dengan suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara. Dari kedua definisi di atas, maka ahliyah adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh aktivitas dan perilakunya memiliki konsekuensi hukum. Syarat Ulama usul fiqh membagi ahliyah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah keahlian wajib atau ahliyatul al-wujub. Keahlian wajib ahliyatul al-wujub ini adalah kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak dan kewajiban, tetapi belum cakap atau mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Sebagai contoh adalah seorang bayi lalu ayahnya wafat, maka ia berhak atas pembagian warisan dari ayahnya. Hanya saja pengelolaannya tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali, karena mereka belum dianggap cakap dan mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban. Yang kedua adalah keahlian melaksanakan atau ahliyah al-ada. Para ulama usul telah sepakat bahwa masa datangnya ahliyatul ada menurut syara adalah bersamaan dengan tibanya usia taklif yang ditandai dengan akal dan balik. Dalam hal ini mereka mendasarkan pendapatnya dengan merujuk kepada surah An-Nisa ayat 46 yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Menurut ulama usul fiqh, kalimat cukup umur dalam ayat ini merujuk pada pengertian seseorang yang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan haid bagi perempuan.
Selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan mengenai halangan yang menimpa mukallaf dan merubah hukum. Yang pertama yaitu halangan samawiyah, artinya halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang di luar usaha manusia. Yaitu yang pertama belum dewasa. Yang kedua sakit gila. Orang yang sakit gila itu tidak dapat melakukan niat, maka niatnya itu dipandang tidak sah. Yang ketiga yaitu setengah gila. Yang keempat yaitu orang tidur. Dan yang kelima yaitu orang lupa. Orang lupa tidak menghilangkan kewajiban dan mengerjakan tugas, karena orang lupa dipandang sempurna akalnya. Yang selanjutnya yaitu orang menstruasi dan nifas. Dan yang selanjutnya yaitu orang pingsan. Selanjutnya orang sakit. Dan yang terakhir yaitu orang meninggal. Adapun halangan yang kedua yaitu halangan kasabiyah, artinya halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang diusahakan manusia, yaitu yang pertama boros, yang kedua mabuk, yang ketiga lalai, yang keempat bepergian, yang kelima bodoh, yang keenam terpaksa, dan yang terakhir yaitu bergurau atau main-main. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang tidak paham bisa ditanyakan, dan apabila ada yang ditambahkan bisa juga ditambahkan. Dan apabila ada kesalahan bisa disanggah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.